Lalu saya sampaikan ke bapak, Pak, ibu, Pak, mama, Pak, begitu kalau kita di kampung kan bilang, mama kenapa mama kesambet petir, begitu bapak pun akhirnya juga lemes. Pikirnya ya karena ibu saya sudah lewat, ada juga tetangga yang kesambar petir terus meninggal begitu. Halo, salam jumpa untuk Anda semua yang berada di rumah atau di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Suster Oktaviani bersama rekan-rekan Komsos Paroki Santo Yusuf Pringsewu, Lampung dapat menjumpai Anda semua dalam satu acara podcast Katolik. Dan malam hari ini saya tuan rumah dong, tentu tidak sendiri, hadir di studio bersama saya dua tokoh yang tidak asing lagi. Ada Romo Sulatin yang biasa disebut Rasul. Kalau dalam bahasa Jawa itu Rasul, itu Indonesianya Rasul. Rasul ya. Orang yang dekat dengan Allah. Tuhan. Tuhan Bener kan? Allah, Nah, benar, sebagai ya. imam pasti harus dekat lah ya, Ya. gitu. Dan yang kedua tidak asing lagi juga ada Bapak Marcelinus Surasman. Nah, nanti silahkan perkenalan. Mungkin sudah ada yang kenal, ada yang atau yang belum, tapi setidaknya kita akan berikan ruang juga kepada dua tokoh kita yang hadir di sini untuk menemani saya dan teman-teman. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbicara seputar tentang Allah yang adalah kasih, Allah yang menyelamatkan. Di mana juga selama 1 bulan ini teman-teman di rumah semuanya juga pasti saling berdialog atau saling sharing tentang kebaikan Allah lewat bulan Kitab Suci Nasional seperti kita selama di sini ya Romo ya. Selamat malam Romo. Selamat malam Suster. Iya. Apa kesibukannya Romo selain pasti Romo itu kan melayani umat Melayani dalam umat. 7 sakramen kan. Nah, selain itu apa kesibukan Romo? Macam-macam lah Suster ya. Misal kan? Banyak yang dikerjakan. Kalau di luar jadwal pelayanan 7 sakramen ya kita di kantor buat tulisan, baca-baca buku supaya waktu itu tidak berjalan sia-sia. Yang jelas ada kesibukan lah, mencari-cari kesibukan, lalu berkebun, kadang kalau tidak ya mengunjungi umat yang di stasi-stasi begitu Suster. Sibuk ya. Iya. Dan Bapak ini, Bapak Marcelinus Surasman. Iya, Sther, malam Sther. Iya. Bapak katekis luar biasa ya. Selain itu apa kesibukannya Pak? Yang jelas saya itu seorang bapak keluarga, Sther. Yang anaknya itu udah cukup 4. Cukup Ya, Pak. 4. Yakin cukup, Empat, Pak? Yakin cukup. cukup lah. Cukup ya. Karena Nanti satu jadi Romo, satu jadi suster lah ya. ya itu monggo Gusti lah ya. Iya. Jadi saya itu selain kesibukannya, selain di rumah sebagai bapak keluarga, saya kebetulan di sekolahan. Di sekolahan di SMP Sapiri Pringsewu, Sther. Terus kalau tidak di sekolah, di rumah saya juga kalau sore berkebun sama seperti Romo, punya hobi yang sama lah. Gitu. Iya. Gitu, Sther. Yep. Terima kasih sudah hadir bersama saya di sini. Sama-sama Suster, terima kasih. Iya, dan kita akan sama-sama berbagi pengalaman tentang BKSN. Kita akan belajar dari Nabi Yoel. Kalau kemarin Nabi Yunus ya Rama ya. Tema pertama kita berbicara tentang Allah yang menggerakkan evangelisasi. Yang kedua Allah menggerakkan pertobatan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang Allah yang menyelamatkan, juga Allah yang persatukan. Kalau boleh ditarik benang sedikit gitu, sebenarnya arah dan tujuan dari 2 tema yang akan kita bahas ini apa? Romo dulu. Harus saya ya. Oh, iya. Saya kira Pak Iya. Rosman dulu Belum, yang nanti. belum ya. Itu yang jelas kita melihat dari Nabi Yoel kan Suster ya. Nabi Yoel itu kan dia kalau saya tidak salah ingat dulu memang pernah belajar kitab suci. Oke. Tapi sudah beberapa tahun lulus dari seminari ya biasalah. Kita untuk membuka diktat kan udah di samping waktunya mungkin kurang, kadang malasnya itu lebih itu kan. Nah, maka ya nanti mungkin Pak Rasman bisa melengkapi. Oke. Itu nggak Pak? Iya. Nah, Nabi Yoel itu kan dia
itu diutus di tengah bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Dan karya pewartaan Nabi Joel itu sebenarnya untuk memulihkan keadaan Israel. Mereka dari pembuangan kan, pasti kalau orang dari pembuangan, dari perantauan, situasinya kan nggak karuan Sister ya. Ada mungkin percekcokan di sana sini, situasi hati yang jelas tidak menentu. Maka Nabi Joel itu diutus untuk meneguhkan kembali apa yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa di tengah situasi yang dialami itu Allah tetap hadir begitu. Allah tetap hadir, tetap menemani, dan Allah itu tidak lupa akan janji yang pernah diucapkan. Dia akan selalu menemani dalam situasi apapun. Situasi gembira, situasi di pembuangan, bahkan dalam situasi pemulihan itu, situasi pemulihan dari pembuangan. Kira-kira tadi benang merahnya, karena suster mintanya sedikit. Nanti sedikit lagi Pak Oke. Rasman lah. Pak Rasman, Iya, Sister. Silakan, Sister. saya pribadi, mungkin juga teman-teman yang di rumah sudah ada yang mengerti ataupun mungkin belum seperti saya juga. Nabi Yoel. Nah, sebenarnya beliau itu nabi ini siapa tuh Pak? Misalkan kayak saya, oh Oktaviani, anaknya Pak Sunarso dari sini. Nah, siapa dia? Lalu apa menariknya dari nabi ini kok sampai di orang manusia tapi kok kamu jadi nabi? Misalkan menariknya Romo Sulatin ini kok dipanggil Tuhan. Wah, karena dia waktu itu rajin begini gini. Nah, ini siapa Nabi Yoel ini, Pak? Ya, baik, Suster. Nabi Yoel itu salah satu nabi perjanjian lama, dan ini masuk kelompok nabi-nabi kecil. Nah, itu. Ya. Yap. Nabi kecil. Mengapa itu nabi apa kecil? itu? Kenapa nabi besar Dianggap itu nabi ya? kecil Iya. karena tulisan kitabnya itu bab dan ayatnya itu cuma sedikit Oke. dibandingkan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi Oke, besar. bukan karena badannya kecil Ya, ya. bukan karena badannya kecil, tapi karena istilah sebutan itu karena karya tulisannya, Oke. atau mengisahkan tentang Yoel itu kebetulan itu pasalnya atau ayatnya itu singkat. Jadi maka disebut kelompok nabi kecil. Oke. Nah, Yoel ini anaknya Petuel. Oke. Ya, kalau Oh. dalam perjanjian lama ya, dan punya istri namanya Kusa. Istrinya Ya, si ya, Pak Kusa. Tabi. Ya. Oh, Artinya ibunya berarti. istrinya Yoel Oh, itu istrinya. Kusa. Oke. Jadi Nabat dulu boleh punya Ya. istri. Ya. Oke, Coba ya. kalau sekarang suster ya, boleh ya? Hah? Oh, itu lain Repot cerita. lah ya. Enggak gitu konsepnya. Bahaya, Pak. Nah, ini Yoel ini anak Petuel ya, Oke. anak Petuel yang dari beberapa sumber ini sebenarnya hidupnya sekitar jauh setelah pembuangan umat Israel di Babel. Babel. Saat itu Raja Babel Mhm. itu adalah Nebukadnezar, itu kan yang memporak-porandakan Oke. atau yang menyerang Israel. Karena kalah, maka umatnya dibuang ke Babel. Nah, dalam pembuangan otomatis umat Allah ada dalam penderitaan. Ada dalam penderitaan, lalu ya tentunya juga dalam beribadah pun tidak bebas. Lalu mau meningkatkan kehidupannya, kesejahteraan juga mengalami banyak tantangan. Maka dalam situasi yang kesulitan, menderita seperti itu, akhirnya muncullah Nabi Yoel yang diutus oleh Tuhan Oke. untuk membawa harapan. Harapan akan pemulihan Israel. Oke. Nah, itu garis besarnya kira-kira ya kurang lebih 11-12 dengan Lebih Romo lengkap Sulatin lah. Pak kira-kira Rasman begitu. suster ya. Ya apa sebenarnya karena tanya Pak Rasman aja, kalau tanya Romo pasti jawabnya juga iya, kurang lebih demikian. Iya. Lalu Romo tadi kan dibilang nabi besar, nabi kecil ya. Ini menarik tadi karena saya juga mau tanya. Saya pernah dengar. Tapi ya itu tadi ya. Dengarnya sedikit gitu. Sekarang dijelaskan dengan oleh Pak Rasman. Kemudian kalau berbicara tentang keselamatan, konteks keselamatan waktu Nabi Yoel, Romo, itu ditujukan kepada siapa? Pada tadi pembuangan tadi ya berarti ya. Nah, kalau sekarang apakah keselamatan itu masih hanya sebatas itu atau pada siapa orang yang diselamatkan itu? Kalau sekarang ya. Ya, Nah, oke.
Kalau sekarang itu saya kira bukan saya kira ya. Keselamatan itu ditujukan kepada semua orang, Oke. terutama semua orang beriman yang Beriman. percaya kepada Allah. Disitulah karya keselamatan itu sebenarnya diberikan Allah, ditawarkan Allah kepada manusia, manusia yang beriman. Lewat caranya apa ya? Banyak cara Tuhan menyelamatkan manusia itu, Suster. Oke. Mundur sedikit, kasih Allah yang menyelamatkan. Tema kita. Kenapa? Apa dasar biblisnya? Kenapa kok Allah itu adalah kasih gitu? Dari mana gitu kan? Saya lagi nih. Iya, supaya kelihatan imamnya Iya, gitu. ya. Saya belajar kitab suci udah beberapa tahun lalu, jadi Setidaknya kan belajar. Iya, ya. Kebetulan pas belajar itu saya tidur, Oh, Suster, gitu. gitu ya. Oke. Kirain nggak masuk gitu. Kalau tadi saya salah diingatkan Pak ya. Ya. Ya, enggak tahu ada salah. Pokoknya saling memberi. Saling memberi, Menambahkan ya. aja gitu. Kalau mau Saling disokong, menambahkan. disokong. Nah, gitu. Pertanyaannya Pak Suster? Dasar biblis kenapa Allah itu adalah kasih gitu kan? Kalau saya tidak salah ingat, Suster ya. Oke. Dasar biblisnya itu dari Yunus. Kok Yunus sih? Yoel. Karena kita menyoroti Nabi Yoel, itu Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27, bahwa kenapa Allah itu menyelamatkan. Karena Allah itu apa namanya? Karena keselamatan juga tadi ditawarkan kepada manusia, maka manusia diajak untuk menanggapi karya keselamatan itu, bahwa dalam situasi disampaikan Pak Rasman tadi, situasi yang dialami bangsa Israel setelah dari pembuangan porak-poranda, di situ Allah itu berkarya untuk menyelamatkan, lalu juga untuk memulihkan situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel. Saya kira begitu, Suster ya. Pak Rasman lah yang melengkapi. Para sama melengkapi, Allah adalah kasih. Ya, tidak melengkapi lah. Oke. Sebenarnya yang disampaikan oleh Sudah betul. Romo Yohanes Sulatin itu ya sudah benar. Mhm. Hanya saya menegaskan begini, namanya menegaskan itu menggarisbawahi. Oh iya. Ya Kalau ujian sebenarnya garis lah ya, saya ingat. kalau bicara mengenai Allah itu kasih, itu ya sebenarnya dari keseluruhan isi Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu memang bicara mengenai kasih Allah. Oke. Ya, ada dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dalam kita bahas adalah dari Yunus pun, itu sangat jelas bahwa Allah pengasih penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. setianya. Itu kan jelas sekali. Iya. Nah, di dalam peristiwa hidup pun, terlebih umat Israel, Allah selalu menunjukkan dan memberikan kasih kepada umat Israel, walaupun kadang kasihnya itu tidak ditanggapi, tetapi karena Allah itu yang sejatinya adalah kasih, ya tetap mencintai, tetap akan memberikan ya keselamatan, memberikan pemulihan. Ya itu memang sesuai Allah itu kasih. Kasih. Ya gitu, Sister. Dan Romo menegaskan saja, Romo itu hanya menegaskan. Pak, besok pagi gantikan saya Pak ya. Khotbah Pak. Allah adalah kasih. Ya. Menarik bahwa tadi umat Israel dibuang ke Babel. Pasti namanya orang dalam pembuangan kan, dalam rasa takut, dalam rasa tertekan, dalam rasa carut marut lah ya. Nah, alasan Tuhan bersabda kepada Nabi Yoel untuk umat bersukacita itu apa? Dalam situasi seperti itu kok suruh bersukacita itu konsepnya dari mana? Kenapa gitu? Ini menarik nih. Romo atau monggo silakan. Rasman dulu Oke, lah, betul. Pak Rasman dulu ya. Biar saya bisa nyontek, Suster. Oke. Kayak mau ujian ya. Jadi konteksnya begini ya. Memang bangsa Israel dibuang ya di Babel, kalah perang, akhirnya ya dibuang ke Babel. Babel itu ya katakanlah kalau sekarang itu mungkin sekitar Persia atau Iran lah. Oke. Sekitar itu kalau Belum pernah nggak ke sana salah. tapi Ya. setidaknya bayangkan di Setidaknya peta lah di ya. peta sekitar Oke, itu. ya. Nah, mereka penderitaannya itu kan jelas bahwa menanam tanamannya dimakan oleh belalang. Ada beberapa jenis belalang yang menghajar makanan mereka. Oke. Hujan pun tidak menentu.
Kayak sekarang tikus lah ya. Iya, Nah, jadi sama ada tikus gitu ya. boleh dikatakan ya wabah atau itu memang hama kan bercocok tanam pada waktu itu, murni bercocok tanam. Nah, lalu juga berkaitan dengan musim hujan yang tidak menentu. Seperti sekarang. Seperti sekarang. Nah, Seperti kan? malam hari ini, suster. Nah, Panas ya. Kering-kering, suster. Gitu ya. nah, dalam situasi seperti itu tentunya Allah yang adalah pengasih penyayang itu Oke. tidak tega melihat umat kesayangannya menderita. Oh iya. Maka Allah bersabda kepada Nabi Yoel untuk memberikan harapan. Allah berjanji, Oke. berjanji Yap. bahwa Stop Allah, dulu, janjinya ganti ke sini. janjinya Janjinya iya. apa ini? Janjinya ini. Janji Allah ini kepada umat ini apa ini? Janji Allah itu kan dari awal sampai terakhir itu sama sebenarnya, suster, bahwa dia sumber kasih setia itu akan menyelamatkan manusia dalam Oke. situasi yang dihadapi, seperti janji yang dulu diucapkan Allah kepada Abraham sampai seterusnya sampai ke Nabi Yoel itu, bahwa janji untuk menyelamatkan bangsa Israel, karena tadi konteksnya bangsa Israel, seperti yang dikatakan Pak Rasman tadi, bahwa janjinya untuk menyelamatkan bangsa Israel, membebaskan dia dari perbudakan sudah dialami, lalu juga dari situasi yang dihadapi di pembuangan itu, janjinya ya menyelamatkan bangsa Israel dengan memulihkan mereka dari situasi yang dihadapi. Benar kan, Pak ya? Iya, memang Pak. begitu ya. Memang begitu ya. Hmm. Kan kita ini kan historis ya Pak ya. Iya. Berarti pada saat itu tuh benar-benar bahwa belalang ada gitu, itu ataukah hanya bahasa kiasan yang sebenarnya ditujukan pada suatu misalkan penjajah gitu atau penindas atau gimana, atau memang benar bahwa pada saat itu seperti yang Pak sampaikan tadi? Ya, kalau berbicara masalah historis kitab suci di Perjanjian Lama ini sebelum Masehi, Oke. kira-kira kalau Nabi Yoel itu, tapi ada beberapa sumber yang mengatakan sekitar 800 sebelum Masehi, ada yang mengatakan 450 tahun sebelum Masehi, Oke. tapi yang jelas setelah pembuangan dari Babel. Nah, di situ penderitaannya itu memang digambarkan, namanya belalang digambarkan ada dua. Oke. Satu tentara Nebukadnezar yang menghancurkan Oke. Israel, dan memang itu belalang beneran karena di situ disebutkan ada 3 macam belalang Oke. yang memang memakan seluruh tanaman. Sudah kayak itu, hujan datangnya tidak menentu. Nah, penderitaan-penderitaan seperti inilah yang sebenarnya Nabi Yoel diutus untuk memberikan harapan, karena Allah akan memulihkan bangsa Israel. Dan untuk kata pemulihan di sini, ini sebenarnya pemulihan dalam beberapa makna. Artinya pemulihan itu berkaitan dengan keselamatan, tetapi keselamatan dalam arti pemulihan di Perjanjian Lama, kita harus mundur kembali di konteks Perjanjian Lama sebelum Masehi. Yang namanya pemulihan itu, kalau digambarkan orang itu ternak sapinya dicuri, satu dicuri orang, maka dipulihkannya menjadi 5, harus dikembalikan 5 sapi dan 5 domba. Berarti pemulihan itu bukan ganti rugi, ganti untung, Ya, berlipat-lipat. berlipat-lipat. Nah, ini maka Tuhan itu akan memberikan pemulihan itu. Maka Nabi Yoel itu diutus kepada umat Israel bahwa kamu tetap harus bersuka cita, ada harapan. Allah Oke. sudah berjanji memulihkan. Oke. Itu begitu, Suster. Kira-kira begitu. Nah, tujuannya, wah ini rawa ini. Tujuannya Tuhan itu memulihkan keadaan itu apa? Apalagi saya terkesima gitu. mendengarkan penjelasan Pak Rasman tadi, seperti saya teringat dosen saya ketika kuliah kitab suci. Gimana? Apa yang diingat? Apa yang diingat? Ya, menceritakan seperti Pak Rasman ini, suster. Berarti kayak mereview lah ya. Seperti beliau ini dosen saya dulu, seperti apa namanya? Kayaknya mau ini Udah tanda-tanda. kekeringan tidak hanya saat itu. Iya. Saat Sekarang ini juga teriak, kering ini. Jadi tuan rumahnya nggak Ini asli. isyarat Gimana ya? alam ini kayaknya.
supaya kita coffee break anggaplah Coffee ya. break, Coffee break. Coffee break. Terima kasih. Kasih. Ini makasih. suruh minum atau gimana? Oh, minum, boleh minum silakan. Supaya nanti sambil memikir-mikirkan Iya. kira-kira tujuan Allah memulihkan keadaan umat saat itu tuh kenapa begitu. Kasih sundakan dong, Pak. Hujan supaya lancar. Iya. Supaya lancar. Saya juga mikir dulu ini. Ternyata nggak ketemu juga, kurang banyak mungkin Apa minumnya ya. banyak? Ini masih ada. Nih. Ya, tujuan Allah memulihkan situasi yang dialami oleh bangsa Israel itu supaya juga tujuannya supaya mereka tetap mengingat kembali akan janji Allah itu, bahwa Allah akan menunjukkan kasih setianya pada bangsa Israel, dan juga supaya bangsa Israel ini bertobatlah. Mungkin mereka dulu dibuang, mereka diasingkan, mereka dijajah, itu pasti mereka melakukan kesalahan, lalu lewat itu mereka diingatkan supaya sadar, supaya bertobat. Saya kira begitu. Adakah janji lain yang belum disebutkan setelah Romo tadi? Namanya Roh janji kan kadang banyak janjinya, Pak. Ya. Demikian juga Tuhan mesti. Karena orang mencintai itu pasti berjanji dan melaksanakannya. Hanya bahasa berbeda saja. Intinya sama, bahwa Allah berbuat seperti itu supaya satu, supaya umat Israel itu menyadari bahwa Allah itu selalu hadir. Oke. Nah, yang kedua, kalau hadir memulihkan, berarti supaya umat Israel itu kembali memuji Allah. Oke. Iya, memuliakan, memuji Allah dan mengabdi kepadanya sebagai Allah yang sumber pengasih dan penyayang. Nah, itu kan sama sebenarnya sudah Sama. disampaikan. Yang sering terjadi, mungkin rekan-rekan juga di rumah, saya juga, kita semua mungkin pernah mengalami. Kita diminta untuk melihat atau mengimani, kita punya iman bahwa kasih Allah menyelamatkan. Tetapi seringkali terjadi bahwa kita menghadapi banyak tantangan, Pak. Banyak tantangan, kesulitan, pertikaian, iri, dengki. Nah, bagaimana kita merubah cara pandang itu? Apalagi gini, sudah berdoa, sudah rajin ke gereja, sudah berusaha, tetapi kok ada saja masalah yang ada. Ada saja kegagalan yang dirasa. Kadang dalam hati bilang dong, ya dia aja nggak pernah ke gereja, tapi kok rezekinya lancar ya. Walaupun nggak terucap mungkin dalam hati, loh dia lagi. Nah, bagaimana merubah cara pandangnya seperti itu? Pernah dong, saya sekali dua kali juga mungkin pernah berpikir, dan semoga teman-teman yang di rumah tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita merubah mindset seperti itu? Apa yang perlu ditanamkan dalam diri? Silahkan. Siapa dulu Romo nih, Pak? mungkin. Ya Allah. Atau sharing lah pengalaman. Saya juga pernah, lalu akhirnya seperti ini. Gitu. Gitu. Saya cerita dari pengalaman Suster ya. Oke. Suatu ketika mungkin juga menjawab dari apa namanya, dari pertanyaan Suster tadi. Ketika saya masih dulu SMA itu, maklumlah kita kan SMP dari kampung, baru SMA saya di seminari Suster ya. Lalu di situ karena SMP di kampung, di desa, di negeri pula kan, kadang masuk kadang tidak begitu. Lalu ketika masuk seminari harus ke Saverius kan, kita harus jungkir balik begitu. Bahkan sampai nangis, tapi nggak sampai nangis darah. Suatu kali pelajar kelas 2 SMA, ulangan harian ekonomi kalau tidak salah, saya tidak salah ulangan itu. Saya dari pulang sekolah, setelah makan siang, jam istirahat saya pakai untuk belajar, sore pokoknya persiapan lah. Menurut saya persiapan saya mateng, sudah besok pasti lulus, minimal lah dapat KKM lah kan gitu. Lalu ternyata tidak, saya harus remedi. Saya jengkel sekali, sampai mungkin juga bisa dikatakan menggerutu lah waktu itu sama Tuhan dulu waktu masih di seminar. Lalu
saya membandingkan ke teman saya yang lebih dari saya lah begitu. Ternyata kalau dibandingkan nggak enak memang kan. Dia belajar itu sebelum sarapan, hanya buka buku 5 menit, ternyata dia lulus, nilainya bagus pula kan. Lalu dari situ, dari pengalaman itu saya berpikir, apa yang salah dari saya sebenarnya? Kita sudah belajar mati-matian, saya sudah berusaha mati-matian, tapi nyatanya toh tetap nggak lulus. Dari situ saya menimba pengalaman, ternyata ya mungkin saya ya persiapannya sudah matang, tetapi mungkin kurang sungguh-sungguh, kurang yakin kalau saya bisa, tidak percaya dari diri saya sendiri gitu, Sister. Mungkin menjawab nggak ya? Saya kira tidak ya. Menjawab. Boleh? Ya, menjawab. Pak Surasman? Tadi apa Sister yang ditanyakan Sister? Cara pandang kita untuk merubah yang kadangkala itu, bagaimana kita mau melihat bahwa Allah itu menyelamatkan. Sementara saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, saya sudah puasa, tetapi seperti terhimpit terus, misalkan secara ekonomi, secara usaha gagal, di keluarga juga tidak damai. Bagaimana bisa melihat yang Allah menyelamatkan kalau seperti itu? Ya, baik Saudara. Allah itu menyelamatkan, iya betul, karena dia sumber keselamatan. Nah, bagaimana saya atau merubah pandangan yang selama ini dalam hidup mengalami dinamika ya, seperti Saudara katakan, ada kegagalan, ada penderitaan, ada melirik orang lain kok kayaknya lebih enak daripada kita. Iya, dan lain sebagainya. Nah, maka yang bisa dipetik adalah bahwa yang pertama selalu ingat dan sadari bahwa Allah itu sumber kasih dan keselamatan. Itu satu dulu. Lalu yang kedua, kalau toh pun di dalam penderitaan hidup itu terjadi, dialami, itu dinamika. Yang jelas penderitaan, sakit, penyakit, malapetaka itu jelas bukan dari Allah. Itu yang menjadi kata kuncinya. Jadi jangan pernah berpikir sekalipun bahwa penyakit, segala macam derita, malapetaka, wabah, atau ya yang segala yang buruk dan jahat itu jelas bukan dari Allah. Nah, terus dari siapa Pak? Kalau itu katakanlah Romo atau Saudara mengatakan terus itu kejadian kok terjadi seperti itu. Nah, itu perlu kita cermati, kita analisa, bahasanya kita renungkan. Kita coba untuk merefleksikan apakah penyakit itu karena kesalahan saya sendiri atau karena orang lain, atau karena itu faktor alam yang tanda kutip Allah membiarkan hukum alam berjalan. Nah, kalau saya mulai memahami kayak gitu, walaupun beriman itu kan dinamika Saudara ya, Romo ya. Jadi ada pas bagus, kayaknya beriman banget, udah pokoknya tabah dan tawakal ya. Tapi ada saatnya juga turun sampai ke titik nadir. Tapi saat itu juga ada pergulatan toh, kembali ke pergulatan, kita kembali lagi bahwa siapa Allah bagi saya, bagi keluarga saya, bagi umat Allah. Nah, maka saat terjadi penderitaan itu kita justru bisa belajar bahwa bisa jadi Tuhan mendidik saya. Atau bisa saya mengambil satu pelajaran dari peristiwa hidup ini. Yang jelas, saat Allah menyelamatkan, jangan kita pikirkan terus selama di dunia kok kita terus tidak ada penderitaan. Orang Yesus saja itu juga mengalami jalan salib. Nah, Tuhan yang menjadi manusia pun berproses dalam hidup dan mau menjalani dengan kesetiaan dan percaya bahwa
Mesti Allah punya kehendak di balik sebuah peristiwa ini. Nah, dari situ maka akan belajar bisa membedakan mana itu ujian, pembelajaran hidup, mana itu cobaan. Maka kita harus bahasa saya dalam kehidupan itu ya mestinya itu bisa mulai mencermati, membedakan. Kalau cobaan dengan ujian, ya itu kan menjadi cobaan mencobai. Nah, kalau yang mencobai dalam Alkitab itu kan iblis yang dikatakan mencobai manusia, menggoda. Termasuk salah satu kisah terkenal kan Nabi Ayub. Dan itu izin dulu dengan Tuhan mau mencobai. Hanya satu yang tidak boleh dilakukan oleh iblis terhadap Ayub, yaitu mengambil jiwanya. Nah ini kan kita itu yang jelas Tuhan nggak pernah mencobai, tapi menguji. Kayak Abraham imannya diuji. Demikian juga kalau saya mengalami suatu penderitaan, memang itu sebagai manusiawi saya menderita. Tetapi saya juga harus belajar dari Yesus untuk bersyukur, tetap bersyukur. Mesti Allah tidak akan pernah meninggalkan. Dan kalau lulus ujian, kita naik kelas. Itu bahasanya. Itu gitu. Bisa dimengerti sekarang kenapa sekolah itu bukan cobaan tapi ya. ujian. Nah, terjawab kan? Sekarang lagi ngapain? Lagi ujian. Gitu. Sekarang ya, cobaan kayak gitu. Beda lagi dengan salib ya. Kadang-kadang wah, ini memang salibku gitu kan. Padahal dia mungkin kebodohan sendiri tapi ngaku-ngakunya salib gitu. Berbicara tentang keselamatan, Romo. Dapatkah orang Kristen itu kehilangan keselamatan? Kalau iya misalkan, hal-hal apa aja yang menyebabkan seseorang itu kehilangan keselamatan? Karena kan kita sebagai orang yang dibaptis sudah katakanlah tanda kutip punya tiket masuk kerajaan surga gitu ya kan. Nah, apakah itu sudah cukup atau ada hal-hal yang menyebabkan kita kehilangan keselamatan itu? Yang jelas karya keselamatan itu kan dari Allah sendiri, Allah sumber kasih dan keselamatan. Karya keselamatan Allah itu ditawarkan kepada manusia supaya manusia selamat. Pada dasarnya tujuannya Allah menciptakan manusia supaya manusia bahagia, manusia mengalami keselamatan, dan itu ditawarkan kepada manusia dalam perjalanan hidup manusia sehari-hari. Hanya yang terjadi terkadang bahwa manusia, kita sebagai pengikut Allah, sebagai umat Allah itu tidak menerima tawaran itu dengan baik. Mungkin sebenarnya sudah tahu tawaran itu untuk kita, tetapi kita pura-pura menjauh, pura-pura tidak melihat. Itu terjadi karena diri kita manusia itu kan dikaruniai akal budi, berbeda dengan ciptaan yang lain, begitu kan? Dikaruniai akal budi, karena akal budi yang kita miliki, kita mempunyai kehendak bebas mau memilih atau tidak, begitu. Maka ya kalau pada dasarnya manusia diberikan keselamatan, tawaran keselamatan oleh Allah, manusia bisa jauh jika dia tidak menyambut tawaran itu, saudara. Tidak menyambut tawaran itu karena kehendak bebas yang dimiliki, begitu. Bukan menolak, tetapi tidak menerima, begitu ya. Sama saya kira ya, tidak menolak atau tidak menerima ya. Dan karena Allah sangat mencintai kan ya, mencintai itu membebaskan gitu ya. Gitu. Ya, cinta itu membebaskan, kata tetangga. Cinta membebaskan, jadi tidak boleh posesif gitu lah ya. Karena cinta dibebaskan. Oke Romo, terima kasih. Pak Surasman, pernahkah punya pengalaman tentang diselamatkan yang heroik yang sampai sekarang itu teringat gitu? Peristiwa entah apa itu, keselamatan, wah ini benar-benar keselamatan yang saya rasakan sungguh dari Tuhan. Bukan dalam hal bahwa sekarang saya diselamatkan karena memang menjadi, tapi ada sesuatu peristiwa mungkin yang ini memang keselamatan dari apa? Ya, baik, Saudara Romo ya. Saya kira bicara masalah keselamatan dari yang tadi bisa hilang atau tidak, terus bagaimana pengalaman mengalami keselamatan, ya sebenarnya kita perlu melihat ya, artinya memang banyak
banyak pemahaman mengenai keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Kalau ada orang mengatakan bisa hilang, dia langsung misalnya mengungkapkan ayat kitab suci. Lalu yang satu mengatakan tidak bisa hilang. Itu pun ayat kitab suci diajukan. Jadi kayak malah ayat kitab suci dibuat untuk saling boleh dikatakan perdebatan. Nah, mau hilang atau tidak, terus bagi kita apa? Kan itu yang terpenting ya. Artinya bisa atau tidak itu nggak penting. Tetapi sebagai orang Katolik, saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Romo tadi, bahwa keselamatan itu diberikan untuk semua orang. Karena Allah itu memang benar sumber kasih dan keselamatan. Nah, bagi saya, bagi orang yang sudah menerima keselamatan dengan beriman, kalau dia tetap menghidupi keselamatan itu walaupun jatuh bangun, ya dia tidak akan kehilangan keselamatan. Karena keselamatan itu selalu ia hidupi. Sehingga keselamatan itu sungguh-sungguh membawa manfaat untuk hidup saya dan tentunya untuk hidup orang lain. Maka disebut gereja sebagai sakramen keselamatan juga. Nah, pengalaman diselamatkan ya tentunya setiap orang punya ya, Suster, Romo ya. Saya kira juga semua orang juga punya. Hanya mungkin saya mau sharing untuk ya mari kita berhati-hati untuk mengatakan atau bersharing bahwa ini keselamatan ini dari Allah. Kita juga kalau saya pribadi itu mesti berhati-hati. Keselamatan itu datang dari Allah. Mengapa itu saya menyampaikan bahwa itu sungguh dari Allah? Biasanya itu hasil pergulatan sehingga sampai pada pemahaman bahwa memang keselamatan itu saya hayati, saya pahami sebagai Allah. Contoh, saya pernah namanya sakit waktu di kuliahan ya. Itu saya katakan saya anggap belum pernah masuk rumah sakit, tetapi itu adalah sakit yang paling parah. Dan saya memandang itu udahlah hampir selesai. Mengapa hampir selesai? Karena saya masuk rumah sakit itu jam 3 sore. Jam 12 malam itu kakak saya diberitahu dokter, saat itu saya masih kuliah di Malang ya. Diberitahu dokter bahwa malam ini siapkan 12 kantong darah. Katanya saya membutuhkan 12 kantong darah dan kata dokter saya itu diserang 4 penyakit yang bersama-sama dan semuanya katanya berat. Dan katanya itu saya nggak sadar jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Kata kakak saya. Nah, sebelum saya nggak sadar, itu kok kata kakak saya pernah berucap. Kalau saya meninggal, saya minta dimakamkan di Jawa Tengah, di Jogja. Pernah katanya terucap seperti itu. Nah, alih-alih dari situ, saya memahami bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh dari Allah, Sang Penyelamat. Karena apa? Di situ ternyata teman-teman saya yang kuliah itu dengan kabar 12 butuh darah itu berbondong-bondong datang menawarkan darah. Ada 20-an orang. Dari 20 itu ternyata hanya 1 yang memenuhi syarat. Ada juga kelompok umat Katolik lain ini datang lagi. Itu juga cuma 1, berarti baru 2 darah. Nah, saat itu saya dikunjungi oleh seorang Romo Katolik, memberkati dan mendoakan saya. Ini kan berarti jalurnya adalah Katolik, Yesus Juru Selamat. Maka saya merasa yakin ini keselamatan sungguh memang dari Yesus yang dengan tangan-tangannya menyelamatkan saya. Nah, lalu dosen saya itu ada 1 orang Tionghoa itu namanya Pak Koan juga datang. Kebetulan darahnya cocok, dapat 3 kantong. Lalu ada perempuan juga dari Flores. Ya, awalnya saya tidak terlalu kenal. Dia menyumbangkan darahnya dan cocok, dapat 4 dari 12 yang dibutuhkan.
Nah, tapi karena itu rumah sakit Katolik, setiap pagi pun saya itu dikirim komuni. Tambah lagi kepercayaan saya bahwa saya nanti bisa sembuh itu karena memang dari Tuhan yang menyelamatkan hidup saya, bukan hanya masalah sakitnya, tapi jiwa saya. Nah, akhirnya ada satu romo lagi datang, Romo Astono. Itu juga memberkati dan mendoakan saya. Dari 12 hari saya harus bed rest, ternyata hanya butuh 4 hari saya sembuh. Nah, dari pengalaman ada teman-teman yang baik tanpa mereka mengatakan saya muridnya Yesus, tapi mereka orang Katolik, situ saya memahami bahwa itu keselamatan memang dari Allah. Ya, ini salah satu pengalaman yang tidak terlupakan karena apa ya? Ya memang sakitnya sangat serius kata saat itu, dan ya syukur puji Tuhan lah ya. Sampai sekarang itu terjadi sekitar 96. Sampai sekarang penyakit yang berbahaya itu ya sampai sekarang tidak ada. Harapannya Dan harapannya memang tidak ada, karena apa? Ya saya percaya hidup atau mati itu ada di tangan Tuhan. Gitu Suster dan Romo. Sahabat Pokat, mendengarkan pengalaman dari orang itu menarik sekali karena kita juga bisa belajar dari pengalaman yang bersangkutan. Maka tidak ada salahnya kalau kita juga mendengarkan pengalaman dari Romo tentang merasa diselamatkan Tuhan. Mungkin pernah misalkan mau dimakan buaya, oh tapi nggak jadi gitu. Nah, itu pengalaman menarik sekali. Kalau saya kira ini juga yang tentang karya Allah yang menyelamatkan ya. Iya. Terutama menyelamatkan saya dan juga menyelamatkan keluarga saya, begitu. Suatu pengalaman ketika saya masih SMP, saya lupa kelas 1 atau kelas 2. Waktu itu karena kita tinggal di desa, lalu kebetulan keluarga itu punya kambing. Saya nyari rumput dengan mas saya, dan kebetulan karena pas situasi hujan, maka kami harus pulang cepat-cepat. Sampai di rumah karena SMP saya dulu belum sebesar ini, Suster. Gitu ya. Masih kecil lah, segini ya. lah, sekarang segini. Artinya makanya banyak kan ya. Bersama teman-teman setelah pulang nyari rumput sampai rumah, udah basah-basahan. Mau mandi tanggung lah, kita main bola. Main air hujan sambil main bola. Kalau di pancuran ya, itu kan nampaknya menarik kan kalau kita bayangkan sekarang. Ya, saya dengan mas saya dengan beberapa teman itu kami main bola. Tetapi yang ketika main bola itu saking derasnya ternyata juga ada petir. Der kan begitu. Kaget nggak? Enggak ya. Kurang ya. Itu kena petir, lalu kok kena petir sih, ada petir. Kaget lah ya. Kaget lah ya. Lalu ketika itu kami kan main di halaman rumah teman saya. Kami lari ke dalam rumah. Lalu saya melihat itu seperti di halaman tempat kami main tadi itu seperti ada api begitulah, bola-bola api. Lalu mas saya karena hujan petir, lalu listrik itu kan padam, putus. Oh, udah ada listrik waktu itu sudah ada. Kebetulan sudah ada. Kalau saya SD belum ada. Lalu mas saya karena dia di pinggiran dekat tiang listrik, ketika kabel itu putus, sebenarnya dia udah niat mau lari ke rumah. Tetapi ternyata nggak bisa karena kayak tertarik gitulah. Lalu setelah kami masuk ke rumah teman saya, ini posisi masih hujan, saya langsung teringat rumah kan, karena rumah agak bocor waktu itu. Saya dan mas saya langsung pulang. Kebetulan nggak jauh lah, 500 meter dari tempat teman saya main bola tadi itu. Lalu saya pulang langsung ke rumah, tetapi mas saya nggak langsung ke rumah, dia ke tempat tetangga. Saya pulang ke rumah, tetapi ketika sebelum saya masuk rumah, lihat di belakang rumah ini kok ada payung, begitu kan, tergeletak, begitu nggak seperti biasanya, siapa yang naruh. Dan saya ibu saya memang di rumah, waktu saya pikir ibu salah naruh payung toh. Ketika saya dekati payung, ternyata ibu saya di situ. Beliau kalau bahasa orang Jawa itu bukan kesambar petir sebenarnya, tapi kesawapan dulu Pak.
kecipratan lah begitulah Oh, atau ya. karena sebenarnya yang mau di Sambar namanya, petir sambar tadi? petir tuh pohon kelapa di samping rumah begitu. Tetapi ibu mungkin kecipratan lah Oke. kena anunya begitu. Di situ saya langsung lemes lah kan. Nah, kata orang-orang tua kan kalau kalau setelah kena petir jangan dipegang dulu, tarik apalah begitu sebelahnya. Tetapi karena kita masih anak-anak waktu itu kan juga panik kan Sister ya. Lalu langsung saya pegang ibu, saya pokoknya sudah lemas lah kayak melihat ibu saya itu separuh sudah Hitam eh, kah? Belum. bukan hitam, sudah agak apa namanya, bisa dikatakan yang nggak sampai gosong sih. Oke, oke. Alhamdulillah nggak sampai gosong gitu. Tapi yang sebelah itu matanya itu sudah menjadi putih dan Wah. saya angkat itu udah nggak ada tenaganya, saya pikir udah pasti lewat lah. Tapi ternyata ya tidak, saya mau ngangkat itu nggak kuat. Akhirnya saya ke tempat tetangga, lalu ke tempat apa namanya, mbah saya. Lalu juga kebetulan waktu itu bapak nggak di rumah. Bapak itu lagi membuatkan melantai bangunan. Kebetulan Oke. bapak punya keahlian membangun rumah kan. Mhm. Lalu saya sampaikan ke bapak, Pak, ibu, Pak, mama, Pak, begitu kalau kita di kampung kan bilang, mama kenapa mama kesambet petir, begitu bapak pun akhirnya juga lemes. Pikirnya ya karena ibu saya sudah lewat begitu kan, karena sebelumnya eh, ada juga tetangga yang kesambar petir terus meninggal begitu. Akhirnya lah dari situ bapak pulang. Dari setelah kejadian sampai dengan beberapa hari ke depan banyak orang memang datang kan, tanya besok, lalu mereka juga tanya, intinya keluarga itu hampir rencana mau 1 minggu doa bareng lah begitu dengan umat Katolik yang di lingkungan tempat kami tinggal, doa rosario lah begitu, tidak berhenti berhenti. Tetapi di hari yang keempat puji Tuhan ibu itu bisa bangkit begitulah. Itulah pengalaman yang saya kira juga bukan hanya menyelamatkan saya dari sambaran petir, tetapi menyelamatkan ibu saya dan akhirnya keluarga kami lah, menjadi karya keselamatan bagi keluarga kami lewat karya Allah itu menyelamatkan keluarga kami di situ. Nah, dari situ ya sebenarnya yang mendasari saya kenapa saya mau menjadi Romo Suster. Oke, Begitu. Nah, betul. karena Allah begitu baik, saya mensyukuri lewat melayani itulah. Di samping ada motivasi yang lain begitu. Saya kira itu kalau ceritakan saya nangis nanti kan. Masa Romo nangis kan malu kita. Oke, sahabat Pokat, menarik sekali bahwa kasih Allah yang menyelamatkan sungguh dirasakan oleh Romo Sulatin dan juga Bapak Surasman. Saya yakin teman-teman yang di rumah juga pernah mengalami situasi atau suatu peristiwa yang sangat berkesan yang diimani sebagai karya Allah yang menyelamatkan. Berangkat dari itu, karena kita, Romo, Pak Suratman, sudah merasakan diselamatkan, pasti ada sesuatu hal yang akhirnya dilakukan. Kalau Romo tadi sudah menjawab dengan secara tidak langsung, jadi Romo sebagai bentuk ucapan syukur keselamatan. Akhirnya melayani banyak orang. Pak Surasman pasti juga hal demikian ya. Maka menginjak berikutnya berbicara tentang kedatangan hari kedatangan Tuhan. Itu maksudnya apa? Apa kiamat atau Tuhan datang unyu-unyu atau apa? Karena sudah diselamatkan, maka apakah ada hubungan rentetannya itu, Pak? Ya. Hubungan antara keselamatan lalu kedatangan Tuhan itu kita mau melihat konteks ya. Melihat konteksnya misalnya berkaitan dengan tema. Oke. Ya. Artinya hari kedatangan Tuhan kalau di kitab Nabi Yoel ya. Nabi Yoel itu artinya itu saat Tuhan datang untuk menghakimi. Oke. Penghakiman untuk orang-orang yang memang kalau itu orang beriman akan memperoleh kebahagiaan, orang yang tidak mau beriman dan tidak mau bertobat itu akan dimusnahkan. Nah ini berkaitan dengan hari Tuhan, menyangkut kepada keselamatan tadi. Lalu pertanyaannya apa tadi, Saudara?
Lalu pertanyaan, Jadi harusnya siapa? Bapak atau Pak? oh ya, Ya, artinya ya betul bahwa hari kedatangan Tuhan yang dimaksud dalam hal ini tuh apakah yang seperti itu atau apakah itu bisa dikerucutkan menjadi hari kiamat gitu ya Pak ya? ya bisa saja, Saudara. Oke. Bisa saja. Itu menjadi katakanlah hari kiamat akhir zaman. Akhir zaman. Atau bahasa lain hari Tuhan datang kembali untuk Oke. mengadili orang yang hidup dan yang mati. mati. Ya, bisa saja itu. Orang jahat jadi kambing, yang Ya. baik berubah. Boleh begitulah. Gitu ya. Ya, heeh. Tengah-tengah apa jadi? Di tengah-tengah. Nah, Romo, Iya, saya Romo. ya. Bencana-bencana Allah yang terjadi akhir-akhir ini ya. Kalau dulu kan Tuhan datang itu kan lewat angin sepoi-sepoi gitu kan, terus semak-semak yang terbakar gitu kan. Iya nggak sih? Ya kan ya? Kayaknya ya. Oke, Iya, iyalah. ya, terus. Iya aja lah, biar cepet selesai kan. Nah, terus ada gitulah ya. Ah. Nah, apakah sering kan kita mendengar bahwa waduh banjir misalkan kayak banjir di Libya kemarin tuh ya, lalu gempa di Maroko gitu kan. Nah, apakah betul atau benar ada yang mengatakan Tuhan marah, Allah marah, atau bentuk ujian atau cobaan? Itu bagaimana kita melihat hal itu? Menyikapi bahwa oh, kita sebagai orang beriman, bagaimana melihat hal itu? Baik, kalau kita melihat bencana yang terjadi seperti katakan banjir tadi, Ada lagi yang mau mengatakan gempa, ntar lagi kiamat, tanda-tanda. ntar lagi kiamat. Kalau mengatakan apakah itu ujian, cobaan atau tanda kiamat dari Allah, ya saya kira itu terlalu cepat kalau kita mengatakan demikian juga. Tidak bisa selalu dibenarkan, karena dari semula Allah menawarkan bahwa Dia adalah sumber kasih dan keselamatan. Justru kalau terjadi situasi seperti itu, situasi bencana, mungkin banjir atau kebakaran dan lain sebagainya, itu bukan melulu kesalahan Allah. Kalau semua disalahkan menuju kepada Allah, berarti Allah yang sumber kasih dan keselamatan tadi itu bohong, begitu kan? Sia-sia kita beriman sebenarnya. Itu sebenarnya terjadi karena mungkin kelalaian kita sebagai manusia. Mungkin lewat peristiwa itu, Allah itu mau mengingatkan kita supaya kita lebih hati-hati, mungkin supaya tidak sembrono dalam hidup, lalu supaya kita lebih disiplin dalam hidup, lebih bertanggung jawab, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan menjadi banjir dan sebagainya. Itu bukan melulu kesalahan dari Allah kok. Allah nggak pernah salah, saya kira begitu, Ustaz. Itu Begitu ya, tidak Pak ya? tidak harus lalu menarik kesimpulan, wah jangan-jangan Tuhan mau mengurangi jumlah penduduk seperti zaman Nabi Nuh gitu enggak ya? Nggak Saya gitu. kira tidak. Oh iya, oke. Kalau- Nah, Kalau itu terjadi di antara kita orang Katolik itu sungguh terlalu, Ustaz, saya kira. Ya, oke. itu iya. ya. Allah menyatukan. Nah, ini berbicara tentang menyatukan. Hal konkret apa yang bisa kita lakukan, baik itu di komunitas, di keluarga, atau di lingkungan kita, sebagai bentuk bahwa kesatuan. Sebenarnya kan tidak gampang ya. Kita aja di rumah itu mau makan bersama, supaya sebagai bentuk kesatuan itu tidak gampang. Apa sih Pak yang bisa kita lakukan sebagai umat Katolik? Bentuk kesatuan, menyatukan, saling menyatukan. Ya, kalau berkaitan dengan Allah yang menyatukan lah katakanlah ya. Ya, sebenarnya karya Allah dari awal, sejak perjanjian lama maupun pada yang akan datang pun, sebenarnya Allah itu menghendaki dan berusaha mau menyatukan seluruh umat manusia. Contoh saja, mundur dikit aja, tadi berkaitan dengan bencana. Oke. Di balik banyak korban jiwa dari COVID-19, tapi itu bisa saja faktor alam yang Allah gunakan untuk menyatukan manusia. Sekarang kita tidak bisa melihat bahwa yang mati itu tidak pandang bulu orang kaya, orang miskin, agamanya apapun. Kalau memang saatnya menjadi jalaran COVID itu mati ya mati.
Meninggal ya meninggal. Dan dari situlah secara tidak sadar pun banyak orang akhirnya kan sama-sama berseru kepada Tuhan toh. Sama-sama mohon kepada Tuhan toh. Nah, akhirnya dengan cara mohonnya itu di gereja, sampai misa, sampai paus, ujubnya sama. Sholat gaib, sholat apapun, itu sama-sama berseru kepada Tuhan. Itu justru secara tidak disadari akhirnya kan semua bersatu. Untuk bagaimana kita keluar dari penderitaan, salah satunya adalah COVID-19. Nah, dari situ itu akan semakin memahami bahwa dengan peristiwa itu maksud saya adalah di balik itu artinya setiap badai ada pelangi. Oke. Ya, setiap penderitaan mesti ada hikmatnya dan ada berkat, bahkan ada pemulihan. Sederhana saja, Gunung Merapi meletus, banyak orang meninggal, harta benda kacau. Habis itu subur. Habis itu subur luar biasa. Habis itu wisatawan ingin melihat apa yang keluar dari perut bumi itu. Akhirnya banyak sekali berkat lain yang akhirnya menjadi sejarah. Sama saja COVID-19. Akhirnya kita terbiasa untuk pola hidup sehat. Kalau kita tidak dihajar, dididik, diuji dengan seperti itu, kapan kita akan mengenal podcast? Justru di pandemi kita belajar tentang digital. Dan sekarang yang paling berkat besar adalah digital dari COVID itu. Sekarang apa banyak itu kita terbantu. Di situ ada berkat, ada pelangi yang indah di balik setiap peristiwa. Maka saya kira belajar dari apa yang sudah Tuhan lakukan sekarang, bahwa Allah yang mempersatukan, apa yang sekarang kita buat untuk persatuan tentunya ya, itu ya kita kembali kepada pemahaman bahwa Allah itu adalah Allahnya semua orang. Dan dari situ kita menyadari kembali lagi kepada tema Allah itu sumber kasih dan keselamatan untuk semua orang. Karena keselamatan pun kita sampaikan tadi itu untuk semua orang. Bersyukur dan menjadi anugerah bagi semua orang yang menerima dan menghidupinya. Nah, tetapi juga di balik itu semua menurut saya ya, apa yang bisa kita lakukan untuk persatuan? Yuk kita melakukan ya apa yang kita bisa dengan pergaulan yang memang tidak tanda kutip membeda-bedakan. Penyakit itu pun tidak membedakan. Kita dalam bergaul pun ya, ayo kita nggak usah membedakan agamanya apa, ini sukunya apa, itu status sosialnya kayak apa. Tapi paling tidak kalau kita mau kembali kepada keselamatan tadi, siapapun yang berseru kepada Tuhan dengan cara apapun, itu adalah menuju keselamatan, berarti menuju satu titik persatuan, yaitu Allah sendiri. Kalau kita sedikit mundur tentang yang pertama, Yunus, mereka selamatkan semua berseru-seru kepada Tuhan. Kita pun sama, Yoel pun menutup itu juga, bahwa kita ya berseru kepada Tuhan. Siapa yang berseru ya diselamatkan. Berseru itu bukan hanya minta tolong berseru sih, peribadatan kita, tingkah laku kita, lalu tindakan-tindakan, tutur kata kita, kalau kita arahkan kepada Tuhan, ya itu saya kira sebagai wujud kesana. Dan sebagai orang beriman Katolik, ya kita mestinya menjadi pioner untuk gerakan-gerakan yang memang menuju ke persatuan dengan dialog-dialog karya, lalu dialog-dialog kehidupan, lalu dengan kita tindakan-tindakan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, mungkin secara ekonomi, orang yang sakit tanpa pandang bulu. Saya kira ini salah satu bentuk kita mau berbuat, ini pengalaman saya sudah diselamatkan dan Allah mau mempersatukan kita, yaitu yang bisa kita buat sederhana. Kira-kira begitu kalau penghayatan saya, Suster dan Romo.
Beda Sahabat, boleh kan? oke, sahabat Pokat, di mana saja Anda berada. Ada banjir, pasti nanti akan surut. Ada badai, pasti juga nanti akan reda. Dan habis hujan, kalau cuacanya baik akan ada pelangi. Apa yang mau dikatakan? Jangan terpuruk pada situasi yang tidak enak. Nikmati, tetapi tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan masa-masa yang indah. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan untuk setia pada saat situasi yang sedang kita alami seperti Ayub. Dan tidak hilang pengharapan akan iman. Romo, apa yang bisa kita pelajari selama kurang lebih 1 bulan ini? Kemarin Yunus, sekarang Yoel. Apa yang kita bisa belajar dari 2 nabi ini, Romo? Baik, saya satu ya. Oke. Nanti Pak Rasman satunya. Oke. Boleh 2 juga, boleh 3 boleh. Supaya adil kami kan ya. Oke, oke, oke. Nah. Boleh minum dulu, Saudara? Boleh, boleh, Oke. boleh. Pak Rasman mau minum juga? Saya nanti lah. Nanti ya. Daripada kembung. Lain kali kalau ngundang saya pesan yang berwarna, Suster ya. Oh gitu. Iya. Boleh nanti siapin kopi. Oke, ya. Jadi kayak di kafe gitu kan ya. Baik, Oke. saya kalau bisa menyampaikan yang dari Yoel lah saya kan ya. Oke. Dari Yoel kita bisa belajar sebenarnya lewat karya pewartaan yang dilakukannya untuk umat Israel. Kita bisa menimba spirit dari hidup bangsa Israel, terutama juga dari Nabi Yoel, bahwa kembali lagi bahwa Allah itu sumber kasih dan keselamatan, dan karya Allah itu akan tetap diberikan kepada kita. Karya keselamatan Allah, kasihnya tunjukkan kepada kita. Nah, dari situ kita diajak, kita bisa belajar bahwa di tengah situasi hidup kita yang kadang tidak menentu, kadang mengalami sakit, kadang mengalami sukacita, kadang mengalami penderitaan dan banyak hal yang lain, di situ kita diajak untuk selalu berpengharapan kepada Allah. Kita diharapkan untuk selalu setia kepada Allah, bahwa pemulihan dari Allah itu akan diberikan kepada kita orang beriman, asalkan juga kita seperti Saudara katakan tadi. Saya tertarik dengan Saudara katakan tadi, asalkan kita setia tidak mencari-cari ke tempat yang lain, begitu, tidak mencari-cari pemulihan di tempat yang lain, tetapi kita tetap mencari pemulihan di dalam diri kita orang beriman, dan tetap mencari pemulihan kepada Allah, begitu, lewat peristiwa hidup yang kita alami. Itu Allah hadir di tengah-tengah kita, dan di situ terkadang juga Allah mengingatkan kita supaya kita tetap setia kepadanya. Saya kira itu yang bisa kita pelajari, Suster, dari Yoel, begitu. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin Oke. aja lah. Pak Surasman. Baik, Romo, Suster. Apa yang bisa dipetik ya dari 1 bulan ini? Saya kira banyak, ya, banyak, dan sebagian juga udah Romo sampaikan, mungkin juga sama. Yang pertama, kita ada 2 nabi ya, Nabi Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Pertemuan pertama itu mengajak pada evangelisasi, orang menuju pada evangelisasi diri, atau ya berkaitan dengan pewartaan ya. Kalau evangelisasi diri dengan kitab Nabi Yunus, yang Yunus itu sebenarnya kan diutus oleh Tuhan ke Ninive, ternyata malah melarikan diri. Nah, ini di sini boleh dikatakan evangelisasi, dan ini bisa terjadi pada saya, pada orang lain, yang kalau Tuhan beri untuk tugas tertentu malah melarikan diri ini. Nah, di sini peristiwa hidup dengan badai, gambarkan badai kehidupan, badai laut, itu bisa dipetik bahwa dalam hidup ini, saat kita hidup, ada kita penolakan terhadap
undangan atau perintah Tuhan, ya siap-siap saja. Kita akan mengalami peristiwa di mana Tuhan akan mendidik kita, akan mengajar kita. Pun dalam situasi tanda kutip ada derita. Karena memang kita tidak bisa lepas dari penderitaan selama hidup. Akhirnya Yunus harus menyadari melarikan diri dalam bahaya, malah tidur toh. Udah kayak gitu dibangunkan, dan justru saya belajar dari pertemuan pertama itu adalah para awak kapal dan penumpang lain. Tidak langsung menyeburkan Yunus, tapi mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dalam situasi badai, mereka positifnya adalah tidak mau mencelakai orang, tapi berusaha untuk gimana selamat. Dan saya belajar dari sini, dalam pengalaman sehari-hari, banyak orang di luar yang juga punya kehendak baik, yang berusaha mau mencari jalan keluar dalam situasi untuk keselamatan bersama. Ini menjadi kunci. Jangan sampai saya sebagai orang Katolik itu kuper dan kembali ke zaman sebelum Konsili Vatikan. Yang kedua, keselamatan hanya untuk saya. Itu salah satu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa di pertemuan yang kedua pun itu menggerakkan pertobatan. Itu artinya kalau latar belakangnya Yunus itu sedih. Sedihnya apa? Ya harusnya kota Ninive harus ditunggang balikkan oleh Tuhan, harus dihukum karena 120.000 lebih orang ini udah keterlaluan itu dosanya. Bahkan dikatakan tidak bisa membedakan tangan kanan dan kiri. Bagi Yunus yang merasa beriman nih, ini dia merasa fanatik, terlalu fanatik. Ya udah hukum saja Tuhan, seneng karena memang orang jahat harusnya dihukum. Tapi dari sini justru pembelajarannya adalah bahwa ternyata Allah membatalkan niatnya dan mau menyampaikan ke Yunus bahwa Allah itu ya pengasih penyayang untuk manusia. Mereka pun butuh keselamatan. Nah, maka di situ perikopnya sangat jelas sekali bahwa Yunus mulai menginsapi bahwa Allah pun menyelamatkan bangsa lain. Kalau sekarang mungkin orang yang berkehendak baik, beragama ataupun tidak beragama, Allah pun akan menyelamatkan. Nah, paradigma ini yang bisa saya petik dari sini, sehingga paradigma yang benar akan menyampaikan atau menunjukkan perkataan sikap yang benar pula. Itu dari artinya Nabi Yunus. Nah, kalau Nabi Yoel sudah disampaikan oleh Romo tadi, saya kira kurang lebihnya sama, tetapi dalam sisi yang lain saya mau menyampaikan bahwa di balik penderitaan yakinlah, jangan terpuruk ya, ada harapan. Semenderita-menderitanya kita, seperti tadi kata setia menjadi digarisbawahi, kalau kita tetap setia, apalagi Allah yang adalah kasih setia. Wah, ini luar biasa, menjadi spirit untuk saya sampaikan ke keluarga dan lain sebagainya. Dan kalau pun saya juga sebagai pengajar atau pewarta, yuk belajar dari Yunus, jangan pernah melarikan diri dari tugas pewartaan. Dan dari sini ada pembelajaran. Dan yang berikutnya bahwa karena keselamatan untuk semua orang, saya kira pertemuan dari pertemuan sampai pada puncak bahwa Allah itu yang mempersatukan. Dan ini menjadi puncak seperti cerita perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari penciptaan sampai nanti akhir zaman, bahwa Allah yang adalah roh itu memang selalu berembus untuk mempersatukan umat manusia. Dan sekarang kan sudah tidak ada sekat-sekat lagi. Banyak gerakan-gerakan yang lintas agama, banyak gerakan-gerakan yang lintas suku, tapi ujungnya apa? Untuk humanitas. Yang pada ujung-ujungnya apa? Ya keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan manusia. Dan ini titiknya siapa? Hampir semua agama setuju, hanya Allah itu sumber keselamatan, sekaligus Allah lah yang bisa mempersatukan seluruh umat manusia. Saya kira begitu, Suster Romo.
yang bisa dipetik, kira-kira begitu. Bukan dipetik lagi, dibungkus kan ya udah. Dibungkus lagi. Terima kasih kepada Romo, Pak Surasman yang sudah kurang lebih 1 jam ini kita berbincang-bincang di sini. Terima kasih sudah saling boleh berbagi sehingga kita saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih sudah menemani saya di sini jadi tidak garing dan kayaknya semakin seru. Sahabat Pokat di rumah, terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami di sini. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel YouTube Paroki Santo Yusuf Pringsewu. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan program-program menarik lainnya dari kami. Saya Suster Oktaviani sebagai tuan rumah di sini bersama Romo Sulatin. dan Bapak Suratman, juga teman-teman orang muda dari Komsos Paroki, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.